Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan pertama, sedih juga ya, karena kita belum pernah bertatap muka juga sebelumnya. Dan saya juga belum melihat bagaimana nih wajah-wajah cantik-cantik di kelas 10 jurusan AP. Tapi sebelum kalian memperkenalkan diri, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imas Nadia. Pendidikan terakhir saya S1 Ilmu Administrasi Bisnis, FISIP Universitas Pasundan. Alamat saya saat ini berada di Kampung Cibadak 1, Desa Pasirwaru, Kecamatan Belubur, Limbangan, Kabupaten Garut. Nomor handphone kalian bisa lihat di sini dan di save ya, karena kita akan sering sekali berinteraksi di WhatsApp. Kemudian Gmail. Kenapa saya cantumkan Gmail di sini? Karena nanti kedepannya ketika ada tugas, saya akan menyuruh kalian untuk mengirimkan ke Gmail atau ke nomor WhatsApp saya. Saya bergabung di BSM sejak tahun 2019. Mohon maaf, saya di BSM sebagai guru mata pelajaran Administrasi Umum dan Ekonomi Bisnis untuk kelas 10. Kemudian untuk kelas 11 saya mengajar sebagai guru mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Keuangan. Ada yang ingin ditanyakan tidak mengenai diri saya? Kalau misalkan nanti sekiranya ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh chat di grup ya. Kemudian nama saya itu Imas Nadia. Kalian boleh panggil saya Ibu Imas atau Ibu Nadia atau Ibu Inan. Itu terserah kalian nyamannya seperti apa. Dan kalau kalian ingin mengenal saya lebih lanjut, boleh nih di follow IG-nya. Oke, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran juga kita berbicara dulu mengenai kontrak belajar. Yang pertama ada KKM atau batas minimal nilai yang harus kalian tempuh, yaitu 70. Jadi saya harapkan kalian tidak ada yang di remedial nanti, bahwa kalian bisa memenuhi nilai 70 yang sudah ditetapkan ini. Selanjutnya kehadiran minimal 80% ya. Saya tekankan meskipun nanti kita belum memulai pembelajaran secara face to face atau di ruang kelas, tetapi kehadiran harus diperhatikan betul-betul oleh kalian. Kalau misalkan ada yang sakit, tidak bisa mengikuti pembelajaran, berarti kalian harus izin dulu ke saya. Maksudnya memberitahu saya dulu. Kalau misalkan kalian izin, kalian juga harus memberitahu saya dulu. Kalau tidak ada pemberitahuan, berarti kalian dinyatakan alfa. Ya. Selanjutnya, kalian harus wajib mengikuti ulangan harian. Oh iya, masalah kehadiran, kalian harus absen tepat waktu. Kalau misalkan tidak ada absen di waktu yang sudah ditetapkan, berarti kalian juga alfa. Paham ya? Jadi tidak boleh ada yang berleha-leha mengenai absensi pembelajaran secara daring ini. Lanjut, mengikuti ulangan harian. Nah, kalian wajib sekali mengikuti ulangan harian. Ini
sebagai nilai tambahan kalian ya, juga sebagai tolak ukur bagaimana sih kalian mengikuti pembelajaran saya, apakah sudah memahami, apakah belum, nanti terlihat dari nilai pada ulangan harian. Kalau misalkan kalian tidak bisa mengikuti ulangan harian pada hari yang sudah ditentukan jadwalnya, maka kalian boleh mengikuti ulangan harian susulan dengan catatan maksimal 7 hari dari hari yang ditetapkan sebelumnya. Ya. Kalau sudah hari ke-8, ke-9, ke-10 berarti nilai kalian kosong dan karena tidak bisa mengikuti ulangan harian. Selanjutnya mengikuti UTS dan UAS. Nah, ini jelas sekali ya. Ini lebih wajib daripada ulangan harian. Dan nilai kalian juga harus di angka minimal 70. Kalau misalkan saat mengikuti UTS dan UAS nilai kalian kurang, maka akan dilakukan remedial atau ujian tambahan. Selanjutnya, berkarakter baik. Nah, kurang maksimal kalau kalian nilainya bagus tetapi karakter kalian kurang bagus. Saya harapkan karakter kalian juga sama bagusnya. Mampu bersikap sopan baik terhadap guru di sekolah maupun di lingkungan luar lainnya, dan juga terhadap teman-teman kalian. Ya, karena karakter yang baik ini sungguh sangat diharapkan oleh kami sebagai tenaga pendidik. Selanjutnya, teknis pembelajaran, yaitu metode daring. Bisa melalui WhatsApp, yaitu membuat grup diskusi, kemudian video seperti ini, juga Zoom meeting dan link pembelajaran lainnya. Selanjutnya, kita juga pembelajaran secara praktik mandiri. Dan yang terakhir, ketika kondisi sudah memungkinkan, kita akan melakukan tatap muka di kelas. Nah, ini materi mengenai administrasi umum yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan. Pada semester 1, kita akan mempelajari 6 bab. Pada semester 2, kita juga akan belajar 6 bab. Kalian bisa lihat di sini. Semester 1, bab 1, kita akan memahami administrasi. Jadi di sini kita akan membahas pengertian administrasi, unsur-unsur administrasi, ruang lingkup dan tujuan administrasi, jenis dan pengelolaan administrasi. Kemudian di bab kedua kita membahas jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Di sini kita akan mengetahui apa itu jabatan, apa itu analis jabatan, apa tugas dan fungsinya, jenis-jenis jabatan, tugasnya, serta bagaimana sih menganalisis jabatan. Selanjutnya, di bab 3 kita akan mempelajari mengenai persyaratan personil administrasi. Kita akan mempelajari pengertian personil administrasi, syarat-syarat personil administrasi, serta metode analisis personil administrasi. Selanjutnya, di bab 4 kita akan mempelajari mengenai struktur organisasi lembaga. Apa aja nih yang kita pelajari? Yaitu mengenai struktur organisasi lembaga, macam-macam organisasi, bentuk-bentuk organisasi, serta menganalisis struktur organisasi lembaga. Selanjutnya, di bab 5 kita akan mempelajari mengenai fungsi-fungsi manajemen. Adapun yang akan kita pelajari adalah pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, tujuan manajemen, ruang lingkup manajemen,
prinsip-prinsip manajemen, serta asas-asas manajemen. Selanjutnya di bab terakhir pada semester 1, kita akan membahas mengenai prosedur pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar. Hal-hal yang kita pelajari adalah pengertian pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar. Selanjutnya, bahan dan alat pencatatan. Tentunya bahan dan alat pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar ya. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai sistem dan prosedur pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar. Jadi, selama 1 semester itu, kita akan mempelajari materi-materi ini. Kemudian, pada semester kedua, kita akan mulai belajar mengenai penataan surat atau dokumen. Yang kita pelajari di dalamnya adalah pengertian penataan surat dan dokumen, bahan dan alat penataan surat atau dokumen, serta sistem dan prosedur penataan surat atau dokumen. Di bab selanjutnya yaitu peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. Di sini kita akan mengetahui apa itu peralatan kantor serta jenis-jenis peralatan kantor dan cara menggunakan peralatan kantor. Selanjutnya ada bab yang membahas mengenai tata ruang kerja atau kantor. Nanti kita akan mempelajari di dalamnya mengenai asas-asas tata ruang, tujuan tata ruang, jenis-jenis tata ruang, pedoman tata ruang, serta menerapkan tata ruang kerja atau kantor. Bab selanjutnya, kita akan membahas mengenai komunikasi di tempat kerja. Apa saja sih yang akan kita pelajari nanti? Kita akan mempelajari mulai dari unsur-unsur komunikasi. Kemudian fungsi dan tujuan komunikasi, teknik komunikasi, bidang komunikasi, jenis dan bentuk komunikasi, sifat komunikasi, etika berkomunikasi, serta menerapkan komunikasi di tempat kerja. Selanjutnya adalah bab yang membahas menerapkan tata cara atau prosedur pencatatan keuangan sederhana. Jadi kita akan mempelajari hakikat pencatatan keuangan sederhana, mulai dari tujuannya, jenis-jenisnya, serta bagaimana menerapkan tata cara atau prosedur pencatatan keuangan sederhana. Dan bab terakhir, bab 6 atau bab 12 yaitu mengevaluasi kegiatan administrasi. Yang akan kita bahas diantaranya tujuan evaluasi, prosedur evaluasi, mengevaluasi kegiatan administrasi kantor, prosedur mengevaluasi kegiatan administrasi kantor, serta cara membuat laporan hasil evaluasi kegiatan administrasi kantor. Nah, karena saya sudah memberitahu apa saja yang akan dipelajari selama 1 tahun ke depan, saya harapkan kalian bisa mencari tahu pada sumber-sumber yang lain, baik dari video di YouTube atau di internet, di website-website, atau juga buku yang ada di sekolah. Saya harapkan sampai ke sini kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Mungkin dicukupkan dulu untuk pertemuan kali ini, tidak ada tugas. Kalian boleh lanjut berdiskusi di grup bersama saya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, dan ingatkan juga keluarga kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan.
Untuk minggu depan kita akan memulai pembelajaran mengenai memahami administrasi. Kalian, saya harapkan memang mencari tahu dulu ya. Jadi ketika kita mulai pembelajaran, kalian tidak terlalu asing. Oke, terima kasih semuanya. Mari kita berdoa dulu sebelum menutupnya. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.